mustahabah, hukumnya sunnah. Kapan sunnah akikoh dilaksanakan? Ketika bayi umur 7 hari. Pak, andaikan umur 7 hari dilalahnya kita belum bisa menyembelih kambing karena saking tidak kemampuan, maka boleh akikoh dilaksanakan ketika bayi umur 40 hari. Ketika bayi umur 40 hari ternyata kita melaratnya kok tambah nemen, maka boleh akikoh dilaksanakan ketika bayi umur situna yauman, umur 60 hari. Ketika umur 60 hari ternyata melaratnya tambah nemen lagi, maka akikoh boleh dilaksanakan sebelum bayi balik, atau laki-laki sebelum umur 15 tahun, kalau perempuan sebelum umur 9 tahun. Kok dilalahnya lagi umur 15 tahun dan umur 9 tahun tidak mampu untuk membelikan kambing yang akan disembelih dalam rangka akikoh, maka boleh satu umur satu kali kita melaksanakan akikoh. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat penjelasan dalam kitab Kifayatul Akhyar, bahwa kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan akikoh sekitar umur 40 tahun. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian yang kok belum diakui oleh bapak dan ibunya, maka boleh sekarang sampan sudah mampu untuk membelikan kambing untuk dirinya, boleh sampan melaksanakan akikoh untuk dirinya sendiri. Kenapa? Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga ketika akikoh pakai uang sendiri, tidak dibelikan oleh kedua orang tua. Kenapa? Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan yatim, ayahandanya sudah meninggal. Ketika kanjeng Nabi umur 6 tahun, ternyata ibundanya juga meninggal. Sedangkan kanjeng Nabi melaksanakan akikoh umur 40 tahun. Jadi artinya bahwa akikoh itu boleh satu kali kita hidup dan satu kali kita melaksanakan akikoh. Adapun kambing yang disembelih itu syaratnya sebagaimana kambing yang ketika untuk kurban, paling tidak satu, kambingnya yang bagus, kambingnya yang sahih, kambingnya yang bagus. Kalau sekarang yang seharga 3 jutaan atau 2.500.000, terus tidak boleh kambing yang kuru. Jadi kalau saya ini sudah bisa untuk diakikokkan ini. Kalau yang kuru-kuru makruh hukumnya, karena nggak ada dagingnya seperti Abdul Rahim barang ini, termasuk kuru. Untuk korban juga tidak boleh, untuk akikah juga tidak boleh. Jadi harus yang apa? Yang ada dagingnya. Yang kedua bedanya, kalau korban itu dibagikan dalam keadaan mentah, tapi kalau akikah dibagi dalam keadaan matang, sudah dimasak. Dan masaknya sedikit ada apa bahasa Jawa, tuntung manis, agak manis. Kenapa kita mengambil manfaat? Mudah-mudahan manisnya masakan akikoh itu menjadikan barokah, manisnya akhlaknya si jabang bayi yang kita akikoi, andikan itu yang kita akikoi bayi. Yang kedua ada dua pendapat dalam kitab Duratun Nasihin. Tulangnya itu ada yang tidak boleh dipotong-potong utuh, tapi yang satu boleh. Kata Imam Syafi'i, mana yang lebih manfaat? Kalau di Timur Tengah sana itu banyak yang nggak dipotong karena yang namanya belung di sana nggak kanggu. Tapi kalau di sini yang namanya belung itu manfaatnya luar biasa, sampai dicocrok sampai habis. Jadi kalau di sana itu memang tidak dipotong-potong tulangnya, kalau di sini diperbolehkan dipotong-potong. Itu hukum dalam masalah kita memasak kambing daging akikoh. Setelah kita bagikan, kalau di sana itu tidak mengumpulkan orang seperti ini, sebenarnya dibagikan kepada fakir miskin. Tapi kalau di sini, kalau ada yang membagikan daging akikoh kok delalah kliwat,
ustatan. Kira-kira menjep nama mboten sampean? Yang sebenarnya kita harus bagikan kepada fakir miskin, kok dilalahnya. Yang tetangga sebelah nggak miskin-miskin amat lah, tapi tidak berhak menerimanya. Karena yang akikoh itu ustadz, maka itu nggak dikasih, karena itu tidak berhak. Itu sudah kaya, sudah bisa dan mampu untuk beli kambing, maka tidak perlu dikasih. Kira-kira sampan muni piye? Delok engko. Lah engko aku mleh ratak wae iki. Balas dendam. Padahal memang sebenarnya akikoh itu untuk fakir miskin. Tapi andaikan bagaimana kita mengumpulkan seperti ini, boleh apa tidak? Boleh. Kita mengumpulkan tetangga, saudara, keluarga, kumpulkan dan kita ajak makan bersama-sama. Apa? Mengharap barokahnya akikoh, dagingnya akikoh. Mudah-mudahan berdoa bersama yang diakikoi dan kambing akikohnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih bayi nih, kalau masih bayi, akikoh itu umur 7 hari. Setelah disembelihkan kambing, lalu dibacakan asrokol. Setelah dibacakan asrokol, lalu dibacakan apa? Surat Al-Insyirah, Alam Nasroh 3 kali. Kata Badul Mufasir, apabila ada bayi dibacakan surat Alam Nasroh dan Ina Anzal 3 kali, insya Allah akalnya jenius, akalnya cerdas, limpat. Naik kumpulan masjid musyawarah itu ragu usul tok tapi turun. Jadi lah enak wong kumpulan musyawarah masjid kok berusaha usul tok tapi ora urun, jelas. Dia nalikane bayi ora dibaca no Alam Nasroh. Dadi guru usul tok. Usul ora urun. Ini ternyata ora guru mriki tok, gen kula tambah nemen. Tapi bibitnya saking mriki. Jadi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita sudah diberi lapang rezeki oleh Allah, bayi lahir protot di alam dunia, prosesnya yang pertama adalah memberi nama. Hakul walid alal walad ayyuhsina ismahu. Memberi nama dateng bayi niku hukumnya wajib. Maringi asmo sing sae, sebab asmo kinarya jopo. Asmo iso nggawa donga, nama itu bisa membawa doa. Jadi nama yang baik, memberi nama anaknya itu yang bagus. Kadang-kadang wong Jawa niku lek gawe jeneng otak-atik matuk. Angger mengo lahir bulan Syawal tanggal 10 cara wong Jawa sejina digandeng ketemune wal jina. Anakmu wis dijenengi wis apa jenenge wal jina. Apa sebabnya? Lahir bulan Syawal tanggal 10 ki cara wong Jawa sejina digandeng ketemune wal jina. Ku biasa ngoten. Oh, anakku tak jenengi bahasa Arab. Ngalap berkah. Sopo jenenge? Abu Jahal. Anakmu jenenge sapa? Ibnu Syaiton. Berarti maknane anak lanange setan. Dadine bocah begitu gedhe gur ngalor ngidul ngetan ngulon sing digawa ayam jago. Golek mungsuh wong jenenge Ibnu Syaiton. Mula asma kinarya japa, asma sing apik, nggih. Abdurrahim. Maknane kawulane Allah, zat kang Rahman, zat kang welas asih. Mula jeneng Durrahim kan critane ngamukan. Jenenge Durrahim kok ngamukan, pecat ae dadi jeneng Durrahim ya. Ganti ae. Topo? Berkilo ngono. Abdurrahim iki rata-rata wonge halus. Halus, nggih. Halus, ora patek ngomong, ning moro-moro ngambleng. Durrahim. Asma kinarya jaba. Asma iso dadi donga. Mula nek gawe asma aja angger mau otak-atik mat. Gawe asma sing apik. Nggih. Abdurrahim. Husnan Nawawi. Iki termasuk jeneng-jeneng apik-apik nih. Ada cintane Husnan Nawawi nyolong ayam ora enak cintane. Ora kepepet masalah. Kepepet ya mbuh. Gawe asma sing apik. Yang pertama
Kula jenengan kabeh wajib nek bayi wis lair ana di alam donya, hakul walid alal walad ayuhsina isma. Gawe jeneng sing apik. Nomor loro wa yu'allimahul kitabah. Wajib memberikan pendidikan datang anak, baik pendidikan formal ataupun non formal. Lebih-lebih kita memberikan pendidikan babakan masalah agama. Jangan sampai kita punya anak kita tidak bisa baca Al-Quran. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Anda punya anak banyak ijazah tapi tidak tahu tentang agama, berhati-hatilah. Ketika sampai nazak mau meninggal dunia, anak yang dari pesantren cari mana surat Yasin, mana surat Al-Quran. Ketika yang hanya sekolah formal, ketika pulang yang dicari surat tanah, surat rumah, ayo kuno, surat motor. Ketika orang tuanya nazak mau meninggal dunia, yang satu membaca surat Yasin, yang satu membaca surat Kahfi, yang satunya bukan cari surat Kahfi, surat Yasin, justru yang dicari surat tanah. Oleh karena itu zaman wajib hukumnya untuk mendidik anak-anaknya supaya anak-anak bisa tentang masalah usuluddin, tentang masalah agama, setidaknya harus bisa baca Al-Quran. Yang kedua, menciptakan anak yang solih dan solihah. Loh, sekarang itu tidak mudah menjadikan anak yang solih dan solihah. Kalau dulu banyak orang yang tidak mondok, hanya di musola, di masjid, jadi anak soleh solehah. Tapi kalau sekarang di pondok saja susahnya luar biasa. Gimana betul? Dan ini pondok gue ngapusi wong tua aneh kok ya enak betul. Orang urunan ngomong urunan. Ini yang di pesantren. Apa mana sih orang di pondok? Apa tambah nemen kira-kira? Gur ngalor ngidul ngitan ulun tidak ada tujuannya. Mula paling tidak jenengan satu pondok nana. Apalagi sekarang banyak pondok pesantren yang jangan. Kalau dulu memang pondok pesantren tabu. Ketika pulang dari pesantren mesti ngomong bingung, warnya begawe opo. Gimana Bapak? Tapi sekarang di dalam pesantren sudah sama. Formal dan non formal itu digabung di dalam pondok pesantren. Pesantren sekarang sudah bukan cuma hanya menaungi usuluddin tentang babakan masalah agama, akan tetapi pesantren juga menaungi formal SMP, SMA, MTS dan MA itu ada di dalam pesantren. Ini yang sangat luar biasa. Mula sama jauh pisan